Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Welcome to my presentation. Perkenalkan, nama saya Jihan Zahra Permana dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kali ini, kita akan membahas tentang analisa vektor dengan subtema grafik fungsi vektor. Nah, sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih fungsi vektor itu? Nah, fungsi vektor atau fungsi yang bernilai vektor adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa himpunan vektor. Konsep paling mendasar pada fungsi vektor dalam kalkulus ini adalah limit suatu fungsi vektor. Untuk yang pertama, teman-teman harus mengetahui bahwa grafik dari suatu fungsi vektor akan berupa lengkungan atau kurva dengan arah tertentu, baik itu di R kuadrat atau di R pangkat 3. Misalkan, fungsi vektor AT didefinisikan sebagai AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ dengan domain A sama dengan P, Q. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Jika T berubah sepanjang P, Q, maka ujung-ujung AT menjelajahi kurva C dengan arah tertentu. AP dinamakan titik pangkal lengkungan C, dan AQ dinamakan titik pangkal lengkungan C. Jika AP sama dengan AQ, maka kurva C ini dinamakan kurva tertutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini di sini AP, di sini AQ, dan di sini adalah C, sehingga lengkungan C ini menutup AP dan juga AQ. Maka AP sama dengan AQ, yang menutup kurva C. Oke, kita lanjut untuk membuat tahapan grafik secara manual. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, tentukan persamaan parameter, kedua, tentukan persamaan kartesius dengan cara eliminasi parameter T, ketiga, gambarkan dan tentukan arahnya. Jadi, untuk yang pertama ini, di sini teman-teman harus menentukan persamaan parameternya. Kemudian yang kedua ini, teman-teman harus melakukan persamaan kartesius ini dengan cara mengeliminasi dari persamaan parameter T. Lalu, setelah kedua langkah ini kita kerjakan, kita bisa menggambarkan dari kedua cara ini bisa kita gambarkan dan kita tentukan arahnya. Kita bisa langsung lanjut ke contoh soal di sini. Example 1, gambarkan grafik fungsi di bawah ini. Vektor T sama dengan 3 cos T ditambah 2 sin T J. Dengan 0 kurang dari T kurang dari 2pi. Nah, sekarang kita di sini nentuin persamaan parameternya ya. Di sini X-nya adalah 3 cos T. Kita masukkan X sama dengan 3 cos T. Kemudian, hasil dari cos T adalah X per 3. Terus di sini Y-nya adalah 2 sin T, dan sehingga di sini nilai sin T adalah Y per 2. Maka di sini bisa kita tulis cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita langsung substitusi cos T-nya tadi kita dapat X per 3. Kita tulis di sini X per 3 dikuadratin ditambah Y per 2 dikuadratin sama dengan 1. Nah, persamaan parameter ini kita bisa lihat adalah berbentuk elips. Nah, sekarang kita coba aplikasikan untuk menentukan arah-arahnya. Di sini kita masukkan dari persamaan 0 kurang dari T kurang dari sama dengan 2pi. Nah, berarti artinya 0 di sini 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi. Berarti di sini untuk fungsi vektor F-nya kita awalkan dari angka 0. Sehingga di sini vektor F sama dengan 3 cos 0i ditambah 2 sin 0j sama dengan 3i ditambah 0j. Sehingga titik kartesius atau titik koordinat yang kita dapat adalah 3,0. Kemudian untuk yang vektor F dengan titik pi per 2 sama dengan 3 cos pi per 2i ditambah 2 sin pi per 2j sama dengan 0i ditambah 2j. Maka kita dapat hasilnya dengan titik koordinat 0,2. Untuk vektor F 3pi per 2 sama dengan 3 cos
3pi per 2i ditambah 2 sin 3pi per 2j sama dengan 0i ditambah dalam kurung min 2j sama dengan 0, min 2. Lanjut, vektor f pi sama dengan 3 cos pi ditambah 2 sin pj sama dengan min 3i ditambah 0j sama dengan min 3,0. Yang terakhir, vektor f2pi sama dengan 3 cos 2pi ditambah 2 sin 2pj sama dengan 3i ditambah 0j sama dengan 3,0. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sesuai dengan syarat 0 kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan 2pi. Maka di sini batasnya kita bisa mulai dari 0 sampai dengan 2pi. Setelah kita menemukan arah-arah ini, kita bisa menggambar grafiknya secara manual. Kita gambar pada grafik kartesius dengan koordinat x dan y, kemudian kita tulis arah-arah yang sudah kita dapat dari sini. Yang pertama 3,0. Kita bisa lihat di sini, misalkan di sini 3, di sini 0, maka kita bisa tulis di sini 3,0. Kemudian yang kedua itu 0,2. Nah, berarti di sini 0,2 di sini. Kita titikin di sini. Kemudian 0, min 2. Berarti di sini 0, di sininya min 2. Dan terakhir itu ada min 3,0. Min 3,0 di sini, min 3,0. Dan untuk titik baliknya yaitu 3,0. Kita kembali lagi ke awal 3,0. Maka setelah kita dapat titik-titik yang telah kita dapat secara perhitungan manual dan kita aplikasikan sesuai dengan garis kartesius, kemudian kita gabungkan, ini akan membentuk sebuah elips. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa bentuk ini adalah bentuk elips. Oke, sekarang kita coba menggambar grafik di aplikasi GeoGebra setelah kita gambar dengan perhitungan manual. Di sini saya akan masukkan nilai untuk cos-nya yaitu 3 cos t dan 2 sin t. Kita tekan let's go. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terbukti bahwa menggambar grafik manual dari fungsi vektor yang tadi telah kita hitung dengan perhitungan manual sama dengan grafik fungsi vektor yang kita masukkan pada aplikasi GeoGebra. Pada kali ini grafik fungsi vektornya membentuk sebuah elips. Sekarang untuk yang example 2 bersama contoh yang kedua, gambarkan grafik fungsi vektor di bawah ini dengan vektor ft sama dengan t min 4i ditambah akar tj dengan syarat 0 kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan 4. Nah, kita kembali lagi ke yang pertama, syarat pertama itu kita menentukan persamaan parameternya. X sama dengan t min 4. Sehingga t-nya sama dengan x per x tambah 4. Lalu yang y sama dengan akar t, sehingga y kuadrat, karena akarnya keluar, y kuadrat sama dengan t, sehingga y sama dengan akar dari t. Nah, terus tadi di sini kita lihat bahwa t-nya adalah x plus 4. Maka kita di sini bisa substitusi akar t-nya, maka y sama dengan akar dari x plus 4. Akarnya kita pindahkan jadi y kuadrat sama dengan x plus 4. Kemudian kita pindah ruas jadi y kuadrat min 4 sama dengan x. Nah, di sini adalah persamaan parabola. Oke, di sini kita lanjut lagi ya. Untuk persamaan parameternya, kita kan udah dapat dari sini, karena di sini nggak saya tulis. Untuk arah-arahnya, ketentuannya teman-teman bisa cari arah dan ketentuannya sendiri. Kemudian kita langsung ke gambar grafik manualnya.
Nanti pada saat teman-teman udah menentukan arah-arah dari perhitungan manual, kita mendapat nilai koordinat 0,-2 dan min 4,0. Nah, di sini nih, grafik ini kita lihat proyeksi vektornya dari ke arah kiri, kemudian ke kanan. Jadi dari sini ke sini sama ke sini. Kita coba langsung aplikasiin ke GeoGebra. Nah, ini bisa kita ganti. Tadi kita tulis di sini pakai akar T. Nah, sekarang kita bisa ganti di sini. Kita tulis persamaannya T-4. Di sini kita ganti jadi akar T. Karena nilai Z-nya nggak ada, maka kita tetap menuliskan Z-nya 0. Sekarang kita tekan let's go. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proyeksi vektornya sudah membentuk sebuah vektor, sebuah bentuk, di mana bentuknya ini sama dengan hasil perhitungan manual yang tadi kita cari. Demikian atas paparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.